Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas 27 saham dengan pair di bawah 15. Nah, ini udah saya sortir, ya udah rilis laporan keuangan kuartal 1, terus profitnya yang enggak minus. Tapi ada beberapa yang memang profitnya turun dibanding tahun sebelumnya ya, kuartal 1 tahun sebelumnya, tapi masih oke teman-teman. Dan biasanya ini biasanya ya, kalau misalnya profit kuartal 1-nya naik, itu biasanya kuartal 2-nya juga akan naik. Nah, ini bisa jadi referensi teman-teman untuk swing atau mau buat scalping juga bisa. Kalau kita scalping di saham dengan pair rendah atau ya saham yang murah berdasarkan pair, itu akan lebih tenang lah daripada saham-saham yang gorengan yang minus tersebut. Nah, kita akan langsung bahas aja teman-teman. Yang pertama tentu aja yaitu contoh yang saya kasih tahu tadi di pengertian tentang pair, yaitu ABMM. Nah, ABMM Investama ini adalah perusahaan holding yang dia investasi di banyak perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini pairnya adalah 6 kali, berarti 6 tahun dia BEP. Jadi menurut saya sih murah. Jadi perusahaan dengan pair di bawah 15 harusnya masih oke. Nah, seperti teman-teman ya, pairnya 6 kali. Nah, kita lihat di sini. Malah belum kebuka, anjay. Oke, nggak siap bikin video guys. Sorry. Nah, kita lihat ABMM teman-teman. Nah, ini per day aja hari. Nah, kita lihat ABMM udah lumayan naik ya, karena memang dia rilis laporan keuangannya mungkin di bulan Maret. Terus sahamnya udah mulai rally. Ya, tapi masih oke lah. Ini udah mau bagi dividen, berarti Mas Bro harus hati-hati. Mungkin tunggu lagi di sekitaran 2.500 lah kalau nggak mau kena dividen trap. Tapi ini ABMM punya pair 6 kali dan termasuk murah. Oke, terus selanjutnya adalah Adaro teman-teman. Ini yang selanjutnya adalah Adaro. Nah, Adaro ini lagi proses bagi dividen. Tapi dividennya itu mengecewakan ya bagi investor, mungkin itu yang menyebabkan DPR-nya cuma 40%, jadi mungkin investor pada agak sedikit kecewa, makanya sahamnya itu turun teman-teman. Adaro nih, kalau kita lihat Adaro di sini itu mempunyai pair 12 kali, berarti masih di bawah 15. Nah, tapi dia dividennya kurang menarik dan teman-teman pada bongkar jual ya. Ya mungkin tunggu turun dulu kalau si Adaro teman-teman. Nice, profitnya juga naik. Terus yang ketiga adalah AMFG, kita lihat. Nah, Adaro ini perusahaan koal ya, batu bara ya. Nah, kalau AMFG kita lihat di sini pairnya itu adalah 10 kali teman-teman. Nah, ini udah lumayan murah juga guys ya, Mas. Udah di bawah 15. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah perusahaan kaca ya guys ya. Kaca ya. Perusahaan kaca buat mobil, buat motor, buat apalah seperti itu. Nah, kalau kita lihat profitnya ini agak sedikit turun, tapi pairnya dia masih bertengger di 10 kali. Nah, artinya masih murah dengan PBV yang 0,57. Kalau ABMM dan Adaro udah ABMM kita lihat. ABMM 8 kali 0,8, berarti masih murah AMFG. Cuma ini agak sedikit kurang liquid ya AMFG, tapi dia murah, PBV-nya murah, pairnya juga murah. Ini Mas Bro bisa masukin ke watchlist untuk istilahnya swing lah ya. Jadi kalau saham-saham dengan pair dan PBV murah itu bisa kita buat swing. Contohnya kalau misalnya habis drop gini ya. Nah, ini kita bisa ambil di sini, kita swing seperti itu. Ya, habis drop kayak gini kita ambil. Nah, drop itu malah ambil kalau misalnya PBV-nya murah dan pairnya murah. Oke, itu yang AMFG yang nomor 3. Terus yang nomor 4 adalah Best Guess ya. Bekasi Fajar ini sering banget saya bahas di YouTube ya.
BES ini kalau kita lihat Mas Bro itu pairnya 13 kali loh dengan PBV 0,3. Jadi oke banget, dan kita lihat di sini untuk profitnya itu naik signifikan, teman-teman. Nah, kalau sekarang tuh merah ya untuk BES ya. Kemarin tuh kok merah gitu ya, namanya kita itu kan namanya saham itu kan nggak mesti naik tiap hari, tapi akan overall dia mulai naik, teman-teman. Nah, ini masih strong uptrend nih. Kalau menurut saya sih ini bisa sampai ke 175 lah untuk si BES dalam beberapa waktu ke depan. Betul guys untuk BES. Next, terus yang selanjutnya adalah BSSR, teman-teman. Nah, ini adalah perusahaan batu bara juga. Nah, tapi saya agak kurang suka sama saham-saham batu bara karena harga batu bara itu terus drop ke bawah, teman-teman. Nah, tapi kita lihat BSSR nih profitnya masih naik ya, naik banyak. Dan di sini pairnya masih bertengger di 14 kali dengan PBV 2 kali. Udah agak mahal sebenarnya, teman-teman, untuk PBV-nya. Tapi pairnya masih oke untuk BSSR. Nah, ini mungkin dividen dari BSSR ini masih agak gede nanti di tahun-tahun mendatang, teman-teman. Ya. Nah, ini termasuk pair yang rendah. Jadi 27 saham ini adalah yang mempunyai pair di bawah 15, teman-teman, di bursa kita. Oke, untuk BSSR udah sideways, guys. Mungkin kalau dia mau berita-berita dividen, dia mau naik lagi. Di bulan Januari lewat. Berarti di bulan Mei, Juni, mungkin bulan depan lah BSSR ini kalau mau rups dia mau bagi dividen. Oke, kita lihat yang selanjutnya, yaitu nomor 6, yaitu DOIT. Nah, DOIT ini juga batu bara. Jadi banyak banget saham-saham batu bara dengan pair di bawah 15. Nah, kita lihat untuk DOIT ini belum rilis laporan keuangan ternyata, Mas Bro. Ini saya miss. Kita lihat kuartal satunya, saham-saham batu bara itu ada yang naik, ada yang turun. Tapi yang gede-gede malah pada turun ya. Kita lihat DOIT nanti dulu ya. Kita skip untuk DOIT. Oke, kita lihat Dian, teman-teman. Nah, Dian ini juga mempunyai pair murah, guys, yaitu 10 kali pair ya. Jadi 10 tahun ini BEP. Nah, kita lihat di sini untuk Dian itu adalah Service Development and Trade. Ya. Diandra Media Internasional. Kita lihat dia turn around dari minus ke plus ya dengan pair 10 kali, PBV baru 1 kali. Ini makanya saham Dian ini terbang. Nah, Dian terbang kan. Nah, pairnya kan dari minus ke plus, pairnya juga murah. Makanya sahamnya itu naik terbang. Nah, kalau seperti ini ya dinunggu koreksi aja, nggak masalah, teman-teman. Justru kalau dia malah turun lagi ke 100 gitu, nutup gap yang di sini, ambil aja malah. Seperti itu, guys. Yang penting kita udah tahu nih bahwa Dian ini pairnya rendah. Oke, terus GJTL. Ya. Nah, Gajah Tunggal ini juga oke. Jadi teman-teman nanti bisa masukin ke watchlist saham-saham ini. Kalau udah turun sampai ke support, ini udah pada terbang ya. Kalau udah turun sampai ke support, Mas Bro bisa mulai swing seperti itu ya. Karena biasanya pair di kuartal 1 pairnya bagus, di kuartal 2 juga bagus juga. Nah, GJTL ini udah terbang juga ya, tapi ini udah mulai koreksi. Sahamnya Pak Lo Kee Hong di sini kita lihat untuk pairnya 10 kali, teman-teman. Murah ya, untuk BB murah jelas sahamnya Pak Lo. Terus di sini untuk net profitnya itu naik banyak. Maka bisa cek nih Gajah Tunggal. Nah, terus nomor 9 adalah Hais, teman-teman. Hais ini perusahaan kapal. Hais ini perusahaan kapal. Kalau kita lihat di sini untuk Hais itu pairnya 12 kali ya, 12 tahun balik modal. Nah, kita lihat di sini untuk profitnya naik lumayan signifikan untuk Hais, teman-teman. Kita lihat Hais. Nice. Nah, ini mau bagi dividen. Nah, kalau misalnya dividen itu ada trap ya. Kalau misalnya teman-teman agak naik ya nunggu aja Hais di supportnya di sekitaran 214, 220. Nah, itu masuklah si Hais. Nah, kalau mau nge-swing kan seperti itu di area-area support aja. Yang pasti kita udah tahu bahwa pairnya rendah. Ya, pairnya itu termasuk murah, PBV masuk akal, dia di support kita berani ambil seperti itu. Jangan sampai kita itu beli saham yang mahal, pairnya gede, PBV-nya gede, di support masih jebol supportnya, wah itu hati-hati kan seperti itu. Oke, terus yang terakhir adalah Hexa nomor 10 ya. Nah, Hexa ini kalau kita lihat pairnya itu 8 kali, cuman PBV udah 2 kali. Untuk profitnya turun dikit untuk si Hexa. Nah, Hexa ini apa kalau nggak salah sih apa ya?
Caterpillar ya kalau nggak salah ya, si Hexa ini. Nah, kita lihat di sini Hexa juga dia mau bagi dividen tapi di bulan September ya, masih agak lama. Seperti itu guys. Jadi ini dividennya lumayan gede nih untuk Hexa harusnya di tahun ini dari profit tahun lalu teman-teman. Jadi ini sahamnya mulai rally naik lagi. Oke, untuk Hexa Mas Bro mungkin bisa kumpulin lagi, syukur-syukur dapat di 5.500 lah. Nanti jualan di 7.000. Karena dia akan nutup gap di sini kalau dia mau bagi dividen lagi. Oke, kita lanjut part 2 karena kepanjangan teman-teman.